Konferensi tingkat tinggi B20 Indonesia atau B20 Indonesia Summit 2022 merupakan forum dialog resmi G20 bagi komunitas bisnis global. KTT B20 atau B20 Summit menjadi gelaran penting untuk menyatukan pemimpin bisnis global dalam berkolaborasi, menghasilkan rekomendasi kebijakan sebagai upaya pemulihan ekonomi dan tantangan bisnis dunia. Bergabung bersama kami Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno dari kawasan Kuta Bali. Halo, selamat sore waktu Jakarta, Pak Sandi, apa kabar? Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik, Mbak Dea, terima kasih sudah mengundang di acara CNN B20 Summit. Waalaikumsalam. Pak Sandi, ini sudah digelar B20 Summit, ini menjadi acara puncak pertemuan pengusaha-pengusaha dunia. Apa sebenarnya tujuan dan juga harapan dari penyelenggaraan forum ini? Ya, B20 Summit diharapkan dapat menjadi momentum untuk dapat menyatukan pelaku bisnis dan pelaku ekonomi terutama UMKM dan pengusaha-pengusaha besar untuk bisa menyatukan pikiran dalam pemikiran global dalam mengatasi masalah ekonomi dunia yang sedang rapuh agar kita segera bisa bangkit kembali. Diharapkan hasil dari B20 Summit ini yang tentunya bersamaan dengan presidensi G20 dilaksanakan dapat memberikan rekomendasi kebijakan dalam menghadapi tantangan dan permasalahan global dengan semangat recover together, recover stronger. Ini juga menjadi ajang kita menjual peluang-peluang investasi dan kebangkitan ekonomi kita untuk meningkatkan kerjasama dan tentunya kita harapkan ekonomi akan semakin baik di masa yang mendatang, khususnya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Banyak sekali minat dari para peserta B20 untuk berinvestasi di Indonesia yang kita harapkan akan membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Apa saja yang bisa Anda sampaikan ke masyarakat, highlight dari gelaran B20 Summit yang kurang lebih ini sudah berjalan selama 2 hari? Ya, B20 Summit ini diselenggarakan 2 hari ini serta berbagai side event secara bersamaan. Dan ini fokus kepada bagaimana menjawab beberapa isu global berkaitan dengan digitalisasi, isu kesehatan, dan juga isu sustainability. Kami mendorong di sektor parekraf tentang keterlibatan perempuan dalam dunia usaha, digitalisasi yang juga mendorong energi berkelanjutan, ekonomi hijau, infrastruktur dan keuangan, edukasi, perdagangan dan investasi. Pembicara ternama dunia dan dalam negeri dihadirkan untuk memberikan input dan rekomendasi seperti hari ini kita kehadiran Elon Musk, ada juga Jeff Bezos, ada Anne Hathaway dan berbagai petinggi perusahaan internasional serta juga pimpinan-pimpinan negara. Selain ini, di Bali telah dilaksanakan sebelumnya B20 Investment Forum dan Net Zero Summit. Juga ada beberapa kerangka kerjasama yang ditandatangani. Dan itu dilakukan tanggal 11 November untuk menjalin kerjasama dalam ajang B20 Investment Forum, menawarkan peluang investasi di 8 kawasan ekonomi khusus dan 3 badan otorita daerah kita, di Labuan Bajo, di Borobudur, dan juga di Danau Toba, serta kita memperkenalkan salah satu karya ekonomi kreatif anak bangsa, yaitu animasi karya anak bangsa dalam pengembangan ekonomi kreatif oleh Dr. Suyanto dari Rektor Universitas Amikom Yogyakarta dan Kek Singosari. Ini adalah salah satu sesi yang menarik dari B20 atau B20 Summit tentang diskusi di berbagai sektor investasi dan bagaimana talenta-talenta teknologi masa depan, anak-anak muda bisa menggunakan teknologi dan sumber daya keuangan untuk membuka peluang usaha dan lapangan kerja seluas-luasnya. Pak Sandi tadi sempat menyebutkan soal kawasan ekonomi khusus dan Bapak mempromosikan Bali sebagai destinasi wisata kesehatan dan juga dapat mendorong lebih banyak investasi di KEK ini, khususnya di Sanur. Bagaimana kalau dari respon di forum B20? Ya, di forum B20 ini Bapak Menteri Kesehatan bekerja sama dengan kami untuk mendorong
sisi kesehatan, karena kita bisa bangkit, karena kita bisa menangani pandemi dengan baik. Dan kami setuju sekali dengan ajakan Bapak Menteri Kesehatan untuk mengajak para pengusaha berinvestasi di sektor kesehatan, karena ada 11 miliar dolar sumber daya Indonesia yang mengalir ke sektor kesehatan di luar negeri, karena banyak sekali layanan kesehatan yang semestinya bisa kita lakukan ini tidak tersedia. Oleh karena itu, kesehatan yang ada di Sanur akan menjadi salah satu daya tarik pariwisata berbasis kesehatan atau health tourism. Pariwisata dan ekonomi kreatif ini juga identik dengan happiness, dengan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu harus kita hadirkan dalam bingkai kesehatan. Oleh karena itu, destinasi wisata kesehatan atau wellness dan Kek Sanur ini sama-sama kita kembangkan, dan kita tidak boleh lewatkan untuk mengundang yang terbaik yang dimiliki dunia untuk hadir di Bali. Sehingga tidak perlu kita bugar ke luar negeri, tapi kita bisa bugar di rumah sendiri. 11 miliar dolar dan 2,37 juta lapangan kerja yang bisa kita ciptakan di pariwisata berbasis kesehatan atau health tourism. Berarti masyarakat boleh lah ya kalau berbicara bahwa mereka percaya diri dengan hasil investasi yang bisa bermanfaat untuk masyarakat sendiri. Ya, tentunya Elon Musk tadi baru saja menyampaikan bahwa dia sangat-sangat optimis terhadap Indonesia. Indonesia memiliki potensi yang bisa dikembangkan, dan bukan hanya perhitungan untung dan rugi, tapi dampak dan manfaatnya bagi lingkungan hidup, bagi tentunya aspek sosial yang inovatif, inklusif, dan kolaboratif. Investasi yang dilakukan ternyata juga menjadi salah satu pendekatan dalam konsep blended finance, di mana penciptaan lapangan kerja bukan lagi hanya tugas dari pemerintah dan dunia usaha, tapi menjadi tugas dari seluruh sektor pentahelix. Dan ini pemikiran-pemikiran baru yang kita kembangkan dalam bingkai B20. Saya merasa bahwa banyak yang tertarik untuk tinggal lebih lama di Bali, tapi saya menawarkan juga untuk selain mereka menghabiskan waktu di Bali, berkunjung di 5 destinasi super prioritas yang kita miliki, seperti di Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang. Dan inilah bagian daripada kita memperpanjang lama tinggal mereka, length of stay, dan juga kualitas dari belanja mereka selama mereka berada di Indonesia. Ini merupakan trigger dari menggeliatnya usaha parekraf, dan kami ingin melaporkan bahwa pariwisata sekarang sudah dalam trajektori untuk melebihi target, baik daripada pergerakan wisatawan Nusantara maupun kunjungan wisatawan mancanegara. Kami tentunya berharap 3 bulan di akhir triwulan keempat 2022 ini kita bisa melewati target 3,6 juta wisatawan mancanegara yang merupakan upper limit. Dan disitulah cara kita untuk menciptakan 4,4 juta lapangan kerja di tahun 2024. Ini wisatawan dari mancanegara menarik kalau kita lihat angkanya, Pak Sandi. Kira-kira target mana saja negara yang warganya bisa diajak begitu untuk mengunjungi Bali dan juga destinasi wisata prioritas di Indonesia? Ini sekarang semua memandang Bali karena ada pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Biden dan Presiden Xi. Jadi kami berharap dengan tentunya penanganan COVID yang lebih baik, China akan membuka dan merelaksasi wisatawan dari China untuk bisa berkunjung ke Indonesia. Tapi per hari ini Australia, Singapura, Malaysia, India, Amerika, dan Inggris menjadi andalan kita. Ke depan tentunya China, Jepang, dan juga Korea Selatan yang akan menjadi target pasar yang sangat potensial bagi Indonesia kembangkan di beberapa tahun ke depan. Baik, ada China, Jepang, Korea Selatan menjadi target ya untuk tiba atau liburan begitu ke Bali untuk berbelanja dan juga menikmati keindahan Indonesia. Pak Sandi, ini terakhir, ini soal persiapan jelang KTT G20, besok seperti apa Pak Sandi? Tentunya kita mengharap dukungan dari semua pihak, masyarakat di Bali tentunya, dan
seluruh masyarakat Indonesia sama-sama kita doakan bahwa KTT G20 yang sudah kami persiapkan dan persiapannya sudah memasuki tahap final bisa berlangsung lancar, mulus, dan bisa memberikan pengalaman dan kenangan yang baik bagi para delegasi, kepala negara. Juga kita berdoa agar cuaca bersahabat dan kita berharap juga tentunya agar ini melibatkan UMKM-UMKM dan para pelaku usaha di Bali yang mulai merasakan peningkatan dari usaha mereka. Saya sedang berbicara sama Beli Agung ini di kawasan Kuta yang menyampaikan bahwa peningkatan dari usahanya sampai 2 kali lipat di usaha kuliner. Tapi juga yang kita harapkan bahwa persiapan yang sudah maksimal ini tentunya terus didukung sehingga hasil dari G20 bukan hanya sukses penyelenggaraannya tapi juga sukses pemikiran yang Indonesia kontribusikan kepada dunia berkaitan dengan digitalisasi, terutama UMKM, arsitektur kesehatan global, dan juga transisi menuju ekonomi hijau. Ini yang sedang kami dorong ke depan sehingga tema Recover Together, Recover Stronger bisa kita wujudkan dengan KTT G20 2 hari ke depan. Baik, semoga KTT G20 ini bisa berlangsung dengan lancar dan juga memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat, tidak hanya masyarakat Indonesia tapi juga masyarakat dunia. Terima kasih Pak Sandiaga sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Terima kasih CNN, terima kasih Mbak Dea.